untuk para gerombolan pembenci para habaib, pencaci maki nasabah Alawi. Jangan dikira kami tidak tahu kalian ini siapa. Kalian ini adalah ternak-ternak daripada si Fir'aun. Kalian sengaja memunculkan isu nasab ini, menyerang, menganggap palsu nasab orang lain hanya untuk menutupi kepalsuan ijazah juragan kalian. Kalian semua membuat onar, membuat gaduh, mengadu domba, memframing, membuat perpecahan agar umat Islam pecah, agar warga Nahdliyin pecah, agar masyarakat Indonesia fokus pada isu yang kalian bawa ini hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang masih disembunyikan, yang masih tersimpan, yang masih belum terungkap, yang berusaha untuk ditutup-tutupi. Kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran HAM, dan juga upaya-upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh majikan kalian. Jangan dikira kami kaum muslimin bodoh. Tidak semuanya rakyat Indonesia bodoh. Dan tidak semuanya rakyat Indonesia ini berkualitas amplop nasi bungkus seperti gerombolan kalian. Ingat itu. Kami tahu kalian gerombolan para begal nasab. Siapa di balik kalian? Siapa yang membackingi kalian? Siapa yang membayar kalian? Dan kalian ini hanya ternak-ternaknya Fir'aun. Ingat, setiap zaman ada masanya, setiap masa pasti ada akhirnya. Semua propaganda kalian, semua kejahatan-kejahatan yang kalian sembunyikan pasti tiba saatnya akan terungkap dan kalian pasti akan hancur. Kalau kalian merasa bangga karena ada ulama di gerombolan kalian, maka dulu Fir'aun pun juga dibela oleh ulama, namanya Bal'am. Kalau kalian merasa bangga, merasa benar karena yang berada di kelompok-kelompok kalian, para begal nasab ini, banyak orang-orang yang alim, banyak kiainya, ada ulamanya, ada cendekiawannya, yang pandai membaca kitab gundul, kitab kuning, alim, alamah. Iblis dulu lebih alim, bahkan lebih soleh, sebelum akhirnya dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Memang kami para pecinta habaib, pecinta ulama, kami kaum muslimin tidak memiliki backingan yang kuat seperti kalian, tidak memiliki backingan penguasa, tidak memiliki senjata, bahkan tidak ada yang membayarnya. Seperti kalian ini para ternak-ternak yang dibiayai, difasilitasi, dibackingi oleh Fir'aun masa kini. Tapi ingat, kami kaum muslimin memiliki kekuatan kami adalah pada keimanan kami, kepada keyakinan kami. Senjata kami adalah kecintaan kami terhadap para ulama, kecintaan kami terhadap para kekasih-kekasih Allah, kecintaan kami terhadap dzurriyyah Nabi yang kami yakini. Dan senjata kami adalah doa. Dan kami meyakini kebenaran tidak akan pernah kalah. Kalau dalam sejarah pewayangan, kemenangan tidak harus diperoleh karena banyaknya jumlah. Soto Kurowo itu jauh lebih banyak daripada Pendowo. Kurawa jumlahnya 100, masih didukung oleh koalisinya. Sedangkan Pandawa hanya 5 orang. Tetapi Pandawa memiliki Semar Badronoyo dan juga memiliki Prabu Kresna, yaitu Ratu Ndorowati yang merupakan kusir daripada Pendowo. Sedangkan Semar Badronoyo merupakan pamomong daripada Pandowo, yang pada akhirnya pada perang Brontoyudo, peperangan dimenangkan oleh Pandawa. Bukan karena jumlah, tapi karena yang namanya Al-Haq pasti akan menang, pasti akan mengalahkan sesuatu yang batil. Kebenaran tidak mungkin kalah oleh kemungkaran. Itu yang perlu kalian ingat, dan itu adalah motivasi kami dan sebagai semangat kami untuk terus bersuara dan terus untuk semangat berjuang. Menang atau kalah bukan urusan kami, tapi Allah yang menentukan. Tapi tugas kami sebagai kaum muslimin adalah menjaga marwah kehormatan umat Islam, menjaga marwah kehormatan kaum muslimin, menjaga marwah kehormatan para ulama,
melindungi, menjaga marwah kehormatan daripada para habaib yang merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja para kaum muslimin yang menjadi pembela para ulama, pembela para habaib, ya, akan banyak yang terbunuh kalau sampai terjadi peperangan. Tapi bukan berarti kalian, kelompok-kelompok kalian juga akan selamat begitu saja. Jangan kalian anggap ancaman-ancaman kalian dapat melemahkan semangat kami untuk terus berjuang membela para ulama, membela NU, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kami tahu yang berada di gerombolan kalian, kecuali keturunan-keturunan PKI yang memang benci terhadap Islam ini, juga terdapat kelompok-kelompok Syiah Rafidhah, ya, terdapat kelompok-kelompok Wahabi ekstrim, terdapat kelompok-kelompok liberal, ya, yang memang tidak menginginkan penerapan syariat Islam di bumi Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya kekuatan apa-apa, tapi yang dinilai bukanlah itu. Yang dinilai adalah semangat kami, semangat untuk membela marwah kehormatan Islam, kaum muslimin, dan juga para ulama, dan juga para habaib. Insya Allah kami berada di barisan kaum muslimin, berada di barisan para pecinta para habaib, pecinta para ulama. Ulama tidak memandang ras, kami mencintai ulama-ulama Nusantara. Tetapi kami tidak mungkin mengikuti ulama-ulama Nusantara meskipun itu pribumi yang mengajak kami untuk membenci para habaib dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian faham, dan selama kami masih hidup, kami tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti terus untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya kalian melemahkan Islam, melemahkan kekuatan kaum muslimin, memecah belah persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.